Keputusan. Abah dan Umi kaget mengetahui jika Aisyah akan ikut pulang ke pondok. Tapi Aisyah memberi alasan jika dirinya ingin ikut pulang sampai kesehatan Abah benar-benar pulih. "Apa suamimu mengizinkan?" tanya Umi ketika mereka berkemas. Aisyah mengangguk. "Iya Umi, suamiku mengizinkan." "Kalau suamimu mengizinkan tidak apa-apa kamu ikut. Tapi jangan lama-lama kamu meninggalkannya. Tidak baik meninggalkan suami seorang diri." Abah menasihati. Aisyah mengangguk sambil melihat Kak Ahmad yang sedari tadi hanya diam. Akhirnya mereka bersiap meninggalkan rumah sakit. Alfian ikut mengantarkan hingga ke parkiran mobil. Sebelum naik ke dalam mobil, Aisyah dan Alfian saling bertatapan. Keduanya seakan berat untuk berpisah. "Pergilah. Aku akan menjemputmu nanti," ucap Alfian pelan. Aisyah mengangguk lalu menaiki mobil. 3 hari berlalu. "Bagaimana kesehatan Abah?" tanya Alfian di ujung telepon. "Sudah lebih baik," jawab Aisyah. "Syukurlah. Aku senang mendengarnya." Keduanya terdiam sejenak. Rencananya Kak Ahmad akan memberitahu Abah besok. "Baguslah. Lebih cepat lebih baik. Aku ingin segera membereskan masalah ini. Aku ingin segera membawamu kembali ke sini. Aku merindukanmu," lanjut Alfian lagi. Aisyah tertegun sejenak. "Apa kamu sudah siap?" "Maksudku, Abah bisa saja marah. Aku sudah sangat siap. Semarah apapun Abah dan keluargamu nanti, aku akan menerimanya. Aku juga akan melakukan apapun agar kita bisa bersama lagi," lanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera menyudahi pembicaraannya dengan Alfian. Pintu terbuka. Siti masuk menghampiri adiknya yang duduk di atas tempat tidur. Siti menatap wajah adiknya. Wajah yang beberapa hari ini terlihat muram dan murung. "Tidak udah khawatir. Besok ketika Kak Ahmad memberitahu Abah dan Umi, Kakak dan Kak Zainab akan membantumu menjelaskan semuanya pada Abah. Kami akan bilang jika suamimu sudah berubah. Dia sudah menyadari kesalahannya." Aisyah mengangguk. Dia lalu melihat kakaknya. "Aku kasihan pada Abah. Permasalahan kakak saja belum selesai. Sekarang harus ditambah dengan masalahku." Wajah Siti langsung muram. "Kamu benar. Masalah kakak saja belum selesai." Siti langsung menunduk sedih. "Mas Yusuf tidak ada itikat untuk menceraikan kakak dengan baik-baik." Keduanya terdiam. Abah tertegun mendengar perkataan Ahmad yang panjang lebar. Begitu juga dengan kedua anak laki-lakinya yang lain, Ali dan Ridwan. Sedangkan Umi hanya menangis, meratapi nasib putrinya. Mereka semua tidak percaya jika Aisyah telah menyembunyikan masalah sebesar ini dari mereka. Selama ini ternyata Aisyah hanya berpura-pura jika rumah tangganya baik-baik saja. "Panggil Aisyah." Abah melihat Zainab. Zainab langsung keluar, memanggil Aisyah yang ternyata sudah bersiap. Aisyah masuk bersama dengan Siti. Umi langsung memeluk putrinya dengan sedih. Abah menatap wajah kedua putrinya, Aisyah dan Siti, miris. Merasa bersalah sudah pasti. Karenanya yang salah memilihkan suami. "Maafkan Abah." Abah melihat kedua putrinya berkaca-kaca. Aisyah dan Siti langsung melihat wajah sang ayah. "Abah hanya ingin meminta maaf pada kalian berdua." Abah kini sudah menitikkan air mata. Aisyah beranjak dari duduknya. Dia berjalan mendekati Abah lalu bersimpuh di kakinya. Aisyah menangis di pelukan Abah. "Kenapa Abah minta maaf? Abah tidak salah." Siti melakukan hal yang sama. Dia turut bersimpuh di pangkuan sang ayahanda. Abah mengusap lembut kepala kedua putrinya. Umi hanya bisa menangis terisak, ditenangkan oleh Zainab yang juga memeluknya erat. Ketiga anak laki-laki Abah yang lain hanya bisa menunduk sedih. "Abah, apa yang dilakukannya pada Aisyah sudah melewati batas. Abah harus segera mengambil keputusan." Ali terlihat geram. "Kami pikir jika dia baik, tapi nyatanya itu hanya pura-pura saja." Ridwan menimpali. "Kita harus segera memberitahu keluarganya, membereskan masalah ini." Zainab dan Siti langsung mengatakan kesaksiannya tentang Alfian. "Dia sudah berubah. Aku yakin itu."
Zainab melihat semua orang. Alfian menunduk, ketika ayahnya melihatnya dengan sorot mata penuh amarah. Sementara matanya, sang ibu, sesekali menitikkan air. Di sisi lain, Anita yang berpura-pura menangis, sesekali melirik Alfian yang tertunduk lesu. Dalam hati sudah tentu dia tertawa. Idenya untuk mendatangi orang tua Alfian dan mengatakan semuanya menurutnya sudah cukup untuk memperkeruh suasana. Alfian yang langsung datang setelah disuruh oleh kedua orang tuanya, nampak sangat kesal padanya. Tapi dia tak dapat menyangkal jika semua yang Anita katakan pada ayah dan ibunya memang benar adanya. "Jadi keluarga istrimu sudah tahu?" tanya ayah melihat Alfian. Alfian mengangguk. Ayah menarik napas dalam-dalam. Ayah malu. Apa yang harus ayah katakan keluarga Aisyah? Ini semua salahku. Kebodohanku. Aku yang akan bertanggung jawab. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu akan meninggalkan Aisyah dan menikahi wanita ini. Ayah melihat Anita dengan kesal. Alfian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pernah melepaskan Aisyah. Dan wanita ini, dia adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku sudah membuangnya. Tidak mungkin aku memungutnya lagi. Alfian melihat Anita dengan benci. Jika keluarga Aisyah tidak memaafkanku, lebih baik aku hidup sendiri seumur hidupku daripada harus hidup bersamanya. Kali ini Alfian melihatnya dengan jijik. Anita kaget. Dia melihat Alfian tidak percaya. Terdengar suara bel rumah berbunyi. Ibu langsung berdiri untuk memeriksa. Dia terlihat kaget ketika melihat keluarga besannya di luar. Ibu segera membuka pintu. Ayah dan Alfian langsung berdiri kaget ketika melihat abah sekeluarga masuk ke dalam sambil mengucapkan salam. Aisyah juga nampak kaget mendapati Anita dan Alfian di sana. Semuanya dipersilahkan untuk duduk. Ayah dan ibu nampak terus menundukkan kepala, seakan tidak ada muka. Kami meminta maaf. Ayah tertunduk malu. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin memberitahu. Tapi sepertinya kalian sudah tahu. Ahmad menunjuk Anita sekilas. Jadi mumpung semua hadir di sini, alangkah lebih baiknya jika kita selesaikan permasalahan ini sekarang juga. Lanjutnya lagi. Kami menerima semua keputusan yang akan kalian ambil. Ayah tampak pasrah. Abah menarik napas panjang. Telah jatuh talak mudaf. Abah melihat Alfian. Alfian kaget. Begitu juga dengan Aisyah dan semua orang. Talak mudaf ialah jenis talak yang disandarkan pada tercapainya waktu yang akan datang atau biasa disebut talak masa depan. Ucapan Nak Alfian akan menceraikan Aisyah setelah setahun menikah, maka setelah setahun nanti talak telah jatuh. Mengenai janjinya tidak akan menyentuh istrinya. Selama ia tidak bersumpah dengan nama Allah maka tidak masalah. Dia bisa mengingkari janjinya dan menyentuh istrinya karena janjinya pada Allah pada saat akad nikah lebih sakral daripada hanya sekedar janji pada manusia. Keputusan Abah. Perjodohan ini ternyata tidak berhasil. Pernikahan ini tidak sesuai dengan syariah pernikahan. Tidak ada hak dan kewajiban yang dijalankan. Jadi daripada menjadi dosa, maka kita sudahi saja. Tidak, ucap Aisyah dan Alfian bersamaan. Abah, mana mungkin aku melepaskan Aisyah. Ketahuilah jika perjodohan ini berhasil, dia yang dijodohkan denganku selain mengajariku cinta, menuntunku agama, juga membimbingku menuju surga. Alfian berkata dengan sungguh-sungguh.